untuk kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali lagi di acara ibadah kita di Rabu Blessing, dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita menyaksikan ibadah Rabu Blessing kita, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan menyaksikan ibadah Rabu Blessing kami dan menikmati ibadah Rabu Blessing ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Rabu Blessing ini. Haleluya, amin. Selamat menyaksikan ibadah Rabu Blessing pada malam hari ini.
Kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih, terima kasih. Shalom, hari ini kita akan membahas beberapa pengetahuan. Yang pertama, mengapa toke menjilati matanya? Pada umumnya, kadam memiliki kelopak mata yang dapat digunakan untuk mengelap bola mata. Tetapi toke lebih mirip ular, yaitu sama-sama tidak mempunyai kelopak mata. Matanya ditutupi sisik bening agar matanya tetap basah dan bersih. Lidahnya menjulur dan menjilati bola matanya. Yang kedua, mengapa buaya sering tersenyum? Sebenarnya buaya tidak pernah senyum. Walaupun mulutnya tampak menyeringai, ia sedang membuang hawa panas dari dalam tubuhnya lewat mulut buaya. Yang ketiga, mengapakah ular menjulurkan lidahnya? Ular menjulurkan lidahnya untuk menangkap bau yang melintas di udara. Dengan cara itu dia menyerap aroma udara. Aroma diindra oleh daerah syaraf penciuman yang peka di langit-langit mulut. Sebelum diteruskan ke otak, otak memberitahu ular apakah itu aroma makanan, pasangan kawin atau musuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk kita tepuk tangan sami-sami ya. Ayo bang, Kita muliain Tuhan tarik yang udah terus. begitu baik ame kita. Oke, sip. Dialah satu-satunya juru selamat. Amin. Haleluya. Asik. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Gak salah lagi. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburin. Bener tuh po. Orang-orang yang rusak dia benerin. Tuhan Yesus baik dah. Haleluya. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener tuh bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Waduh, baik banget ya. Orang-orang yang susah dia hiburin. Wah, peduli ya dia. Orang-orang yang rusak dia benerin. Asik. Saya aja dah. Kita pasti dipulihin dan ditolong sama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Dari sorga dia datang ke dunia buat ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa.
baiknya luar biasa. Amin. Dia datang buat tebus dosa kita. Haleluya. Orang-orang yang susah dia hiburin. Kasih, kasih. Orang-orang yang rusak dia benerin. Bener tuh, makanya datang. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Amin bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Baik banget dia. Orang-orang yang susah dia hiburin. Dia bener peduli. Orang-orang yang rusak dia benerin. Haleluya bang. Tuhan Yesus baiknya sing ada lawan. Datang aja deh, pasti ditolongi. Amin. Dari sorga dia datang ke dunia buat ngampunin dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Amin Pak. Yesus baiknya sing ada lawan. Dia tawarin, jalan masuk ke sorga. Dia tawarin, hidup kekal selamanya. Ayo datang dah. Dia tawarin, jalan masuk ke sorga. Dia tawarin, hidup kekal selamanya. Hutan perempuan ini dibilang hutan perempuan, ya di situ khusus untuk perempuan. Tidak ada laki-laki yang boleh masuk. Hutan perempuan ini sudah memang dari dulu. Jadi sebelum mama lahir juga hutan itu memang sudah ada. Sudah dari nenek-nenek yang sudah duluan sudah meninggal dulu kami itu sudah itu hutan itu sudah ada dengan cara yang sama saja. Dia harus ke hutan perempuan harus open, tidak berbusana. Kalau sampai berbusana dia gatal, apalagi yang sudah ada 5 begini tidak bisa. Pas air dia surut, kita rame-rame, kita teman-teman, sudah kita baku ajak-ajak, kita baku berteman, kita masuk dayung dengan perahu. Jadi kita rendam atau cebur badan ke laut, sehingga kaki kita saja yang injak juga pelan karena itu pecek. Terus kerangnya tuh kulitnya tuh tipis, jadi kalau kasar tetap dia hancur, pecah. Jadi harus dengan hati-hati, penuh perasaan sekali. Dapat tidak bisa disentuh dengan kasar juga karena dia punya itu terlalu tipis. Ya kalau kita di dalam, kita kan bebas, tidak ada laki-laki di dalam, itu kita sendiri perempuan. Jadi mungkin kita cerita orang-orang tua yang bersama-sama dengan kita di dalam, mungkin ada masa muda mereka, kita cerita, terus kita juga cerita kita punya kehidupan yang mungkin asa di rumah, mungkin tidak ada lauk atau apa, jadi kita saling berbagi cerita, kita sambil mengisi, sekalian kita cari kerang gitu, itu sudah jadi kebiasaan kita. Dia masih berdiri. Masih ada. Hei,
Kau siapa? Kasihan, kau mau ambil apa? Roto malu masih di hutan perempuan. Kalau sampai ada laki-laki yang intip, ya itu dia dikena sanksi. Dia dikena sanksi, harus denda. Ya, itu kami bawa sampai di para adat. Harus dia tuntut, dia harus bayar. Kenapa dia harus pergi? Sudah tahu ada perempuan mencari, kenapa dia harus pergi di hutan perempuan? Begitu. Karena laut dulu dengan sekarang itu ada sulit, beda sekali. Laut kami yang dulu itu indah, jernih, bersih, tapi laut sekarang kasihan, kotor karena adanya sampah. Nah, limbah dari pasar itu dari kota kalau datang dia ikut. Waktu air surut kan limbah diikuti di air. Jadi yang dapat kami di kampung. Kadang-kadang mama ingat tuh, dulu, laut dulu dengan sekarang mama sedih. Ya sering mama mau bilang, laut kami yang dulu ada di mana? Ini bukan laut kami yang dulu itu. Ada banyak nyamuk karena sampah, ada hewan mati yang mengambang di atas air sehingga menjadi satu halangan untuk kami. Tapi ya mau tidak mau kita juga harus sabar saja cari, karena mau kemana lagi. Hutan perempuan itu memang penting buat kami di dalam Teluk ini. Jadi kami tidak bisa tinggalkan hutan itu. Tetap kami berkegiatan aktivitas kami setiap hari untuk masuk mencari kami tetap. Karena disitulah sebagai kami perempuan, di situ kami bertempat curhat, jadi kami tidak bisa lepas itu.ต่อไปขอเชิญนางสาวณัฐประภา ศรีนูเดชค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกลับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้ว
หนูอยากจะบอกแม่ว่า หนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนู แม่ต้องทำงานไม่หยุด เพื่อที่จะส่งหนูเรียน น่าแปลกนะคะ ที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่ คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่ หลับให้สบายนะคะแม่ ไม่ต้องเป็นห่วงหนู หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดี แล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่ หนูจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็น สักครึ่งหนึ่งก็ยังดี Halo, apa kabarnya semua teman-teman dan sidang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di Rabu Blessing ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini di Rabu Blessing ini kami kembali akan mendengarkan dan mengenal, membangun relasi dengan Tuhan lewat kebenaran-kebenaran-Mu yang menguatkan kami dan memerdekakan kami. Di mana saja kami berada, Tuhan akan menolong, memberkati kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, semakin bersemangat, dan tidak patah dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua teman-teman, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana kehidupan kita yang selalu memasuki babak-babak kehidupan. Ya, jadi hidup kita satu musim ke musim yang lain, ya, bergantian satu dengan yang lain. Kita akan menghadapi itu, baik kita secara pribadi, ya, maupun kita di dalam keluarga kita. Terkadang kita oke, ya, tapi terkadang kita juga sebenarnya tidak oke. Tahun ini kita baik-baik saja, tahun depan ternyata kita bisa mengalami sebuah pergumulan, dan di tahun depannya lagi masih mengalami pergumulan, atau mungkin di tahun depannya lagi kita menjadi lebih baik, dan itu setiap musim itu akan berganti-ganti, ya. Dan saya percaya semua kita manusia, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, kita semua berharap bahwa musim kehidupan kita itu berjalan dengan baik. Setiap babak-babak dalam hidup kita itu, ya, berjalan dengan baik. Dan pada kenyataannya ada banyak peristiwa dalam hidup kita ternyata tidak bisa kita pahami, tidak kita prediksi. Tapi ini yang saya ingin katakan sebelum kita bicara lebih jauh, ya. Ini yang saya ingin katakan dan perlu kita garis bawahi bersama, bahwa beberapa hal yang terjadi di dalam hidup kita tidak bisa didefinisikan hanya lewat sebuah musim kehidupan. Hal terburuk dalam hidup kita, babak atau musim terburuk dalam hidup kita, tidak bisa didefinisikan keseluruhan dari kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hal terburuk dari bagian kehidupan kita bukanlah rangkaian dari seluruh cerita kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian babak dalam hidup kita tidak bisa menceritakan atau mendefinisikan seluruh cerita kehidupan yang Tuhan rangkai dalam kehidupan kita. Mungkin dalam beberapa waktu, dalam satu sesi kehidupan kita, mungkin kita mengalami hal yang sulit, tapi hal yang sulit itu, ya, atau dua sulit itu, atau tiga sulit itu tidak bisa mendefinisikan, ya, kebaikan Tuhan yang terjadi dan yang dicurahkan dalam kehidupan kita.
Nah, satu kali di dalam Mazmur 73 ya, Asaf, pemazmur Asaf, dia sangat sedih dan dia terluka. Dia merasa hidupnya baik, dia cinta sama Tuhan, dia melayani di dalam rumah Tuhan sebagai pelayan, sebagai pemazmur, ya, sebagai penyanyi dalam rumah Tuhan. Tapi dia membagikan Mazmur 73, dia berkata bahwa menurut dia, menurut perasaannya pada waktu itu, kehidupan orang fasik itu jauh lebih baik daripada kehidupannya. Dan dia berkata, hampir kakiku tergelincir karena melihat keadaan ini. Dan satu kali dalam hidupnya dia berkata begini, waktu aku melihat, ya, beberapa waktu kemudian dia berkata, waktu aku melihat segala sesuatu secara menyeluruh, waktu aku melihat semua itu secara menyeluruh, Tuhan membukakan mataku. Aku baru melihat akhir kehidupan orang fasik dan aku melihat akhir kehidupan orang benar. Jadi Asaf pada awalnya dia melihat bahwa aku ini orang setia melayani, nyanyi di rumah Tuhan, tapi kenapa orang fasik, orang yang membelakangi Tuhan, kok malah hidupnya lebih baik? Ya, tapi ketika satu masa dalam hidupnya dia bisa melihat awal sampai akhir sebuah kehidupan, dia berkata, aku tahu seperti apa akhir kehidupan orang fasik dan seperti apa kehidupan orang benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan semua teman-teman, percayalah, babak terburuk dalam hidup kita yang kita alami tidak mendefinisikan semua cerita atau kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang terjadi, Alkitab berkata, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia, apapun yang kelam, yang sulit, ya, itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi digarisbawahi bagi dia, pengikut Kristus, bagi dia percaya kepada Kristus, kalaupun ada yang buruk dalam hidupmu terjadi, Yesus sanggup membuat itu mendatangkan kebaikan di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu dan semua saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca Alkitab di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ke-13 saya akan bacakan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaulah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan anak raja, adapun kedua kakinya timpang. Amin. Bapak, Ibu, dan semua teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi saya ingin mengatakan bahwa sebuah babak kesulitan, kejatuhan, kegelapan dalam hidupmu, itu adalah bagian
musim-musim yang tidak bisa mendefinisikan rangkaian tentang apa yang Tuhan kerjakan, rancangkan dalam kehidupan kita. Seperti dalam pembacaan kita di dalam Samuel tadi, kisah seorang yang bernama Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah cucu dari Raja Saul. Ya, jadi Raja Saul punya anak namanya Yonatan yang juga menjadi sahabat Daud pada waktu itu, dan Yonatan punya seorang anak yang anak laki-laki diberi nama Merbaal. Nama pertamanya adalah Merbaal. Tapi satu waktu Merbaal itu bawa pembantunya dan jatuh kecelakaan sampai kakinya pincang. Nah kemudian ketika kakinya pincang dan dia dibawa ke suatu tempat, namanya diganti dengan Mephiboset. Saya yakin sekali bahwa Saul maupun Yonatan, ya, Saul menginginkan Yonatan menjadi prajurit yang baik, Yonatan menginginkan Merbaal menjadi prajurit yang baik, ya. Tetapi pada kenyataannya, ya, yang terjadi tidak demikian. Arti daripada Merbaal, anak Yonatan ini, arti daripada namanya yang pertama adalah prajurit yang baik, prajurit yang menyerang, prajurit yang berani menyerang melawan segala macam berhala. Itu arti daripada nama Merbaal sebelum diganti menjadi Mephiboset. Tapi waktu Saul meninggal, waktu Yonatan meninggal, kita bisa baca dalam 1 Tawarik 8 ayat 34, sang inang pengasuh yang merawat Mephiboset atau merawat Merbaal, satu waktu dia lari, dan dalam pelariannya pada waktu itu dia lari, dan pada waktu itu Merbaal itu umur 5 tahun dan dia jatuh. Dalam penelitian sih mengatakan bahwa pelayan itu sengaja menjatuhkan dia. Nah, mulai daripada waktu dia jatuh, pincang. Dan pada waktu pincang dia diasingkan ke suatu tempat yang bernama Lodebar, ya. Nama Lodebar. Dia tidak sehat, dia pincang, dia diasingkan di sana. Dan di sana namanya diganti dari Merbaal diganti menjadi Mephiboset. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi Mephiboset ini adalah nasib yang terpuruk di pengasingan yang bernama Lodebar. Tapi Mephiboset tidak pernah tahu tentang kasih setia Tuhan, ya, yang memperhitungkan Saul, yang memperhitungkan Yonatan ayahnya, sehingga cerita Mephiboset yang pincang, yang cacat dan diasingkan di tempat yang terasing tidak berakhir di situ. 15 tahun kemudian, Daud berkata kepada salah seorang pelayan daripada Saul. Dia bertanya, masih adakah keturunan Saul, ya, yang masih hidup? Lalu ada seorang yang bernama Ziba, ya, ini adalah pelayan-pelayan daripada Saul pada waktu itu. Dia berkata, masih ada tuanku, namanya Mephiboset. Lalu Daud bilang, panggil dia, karena aku ingin menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Mephiboset. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti kita, sama seperti Mephiboset yang menunggu mungkin cukup lama di tempat terasing, di tempat terpuruk, di tempat kesulitan, di tempat kita menangis, bahkan di tempat kita mungkin merana, di tempat kita terpuruk, kita terseok-seok, ya. Tapi ada tahun di mana saya dan saudara tetap akan melihat kasih setia Tuhan yang turun-temurun, sambung menyambung dan tidak akan berhenti. Walaupun dalam beberapa waktu kayaknya kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau kita belum melihat pertolongan Tuhan, ya, tidak berarti Tuhan tidak sedang bekerja menolong kita. Ya, hari ini mungkin saudara mungkin memerlukan pertolongan Tuhan. Saudara melihat keadaan yang tidak berubah, saudara merasakan yang tidak baik, apalagi di era pandemi ini, kita mata pencarian kita berkurang, menyusut atau kehilangan, ya, orang-orang yang kita cintai pergi dan meninggalkan kita, dan ada banyak kehidupan yang ideal menjadi tidak ideal. Kita punya mimpi tentang masa depan kelihatannya tenggelam, seperti kisah Mephiboset. Tetapi Mephiboset, kehidupan terasing, ya, dulu bisa jalan lalu kemudian cacat dan diasingkan. Ternyata kasih Tuhan tidak hanya sampai di situ. Makanya kita tidak boleh buru-buru putus asa dalam kehidupan ini. Sekali lagi, kita tidak bisa mendefinisikan Tuhan dari satu musim model kehidupan yang kita alami. Tuhan sedang menulis cerita yang indah dalam setiap bagian-bagian hidup kita. Mungkin ada bagian yang sulit,
Ada bagian yang sulit kita mengerti, tapi tidak berarti kebaikan Tuhan itu berhenti dalam mengasihi kita. Kita kembali lagi, Mephiboset, ya, anak yang membawa, arti Mephiboset itu adalah anak yang membawa malu. Jadi nama pertamanya Merbaal, artinya seorang pemberani yang melawan berhala, ya. Tetapi ketika dia cacat, dia diasingkan, namanya diganti menjadi Mephiboset yang artinya anak membawa malu. Saya yakin ini membuat Mephiboset semakin terpuruk dengan itu. Dan dia ada di Lodebart. Lodebart itu artinya tempat yang tidak ada apa-apanya, tempat yang gak ada suaranya, tempat yang gersang, tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada pengharapan sama sekali. Nah, Anda bisa bayangkan punya arti nama membawa malu, tinggal di tempat yang tidak punya pengharapan. Tapi lewat Daud, ya, dia berkata, aku ingin menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Mephiboset. Saul memang pernah punya salah, tapi Tuhan itu mengerti cara mengasihi. Bukan cuma Saul, tapi sampai pada keturunan dan generasi-generasi selanjutnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Kristus di kayu salib, menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ya, seberapa besar dosa yang kita punya, tidak bisa, nah saudara garis bawahi ini, seberapa besar dosa yang kita punya, ya, seberapa besar dosa yang menghimpit hidup kita tidak dapat mengalahkan mereka, dosa itu tidak dapat mengalahkan kebaikan kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Seberapa besar dosa kita tidak bisa mengalahkan kebaikan Tuhan lewat kematiannya di Bukit Kalvari. Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan kebaikan yang kita berikan. Tuhan mengasihi kita berdasarkan kebaikan yang kita tunjukkan. Tapi Tuhan mengasihi kita berdasarkan kasih-Nya dalam dirinya bagi kita. Dan Dia mengasihi kita pada waktu kita masih tinggal di dalam dosa. Jadi waktu Mephiboset datang ke istana, dia datang dengan ketakutan dan dia berkata, aku ini seperti anjing mati rasanya. Aku tidak punya pengharapan, aku gak layak untuk dikasihi. Aku gak layak untuk istana, apalagi berhadapan dengan raja. Aku ini seperti anjing mati, dia berkata begitu. Tapi Daud berkata, lihat tanganku terbuka untuk kamu, bukan cuma menerima kamu tinggal di istana, tapi kamu akan makan duduk sehidangan dengan aku. Artinya Daud menerima sepenuhnya kehidupan Mephiboset. Dan bukan cuma itu, dalam percakapan yang kita sudah baca dalam ayat-ayat tadi bahwa Daud memerintahkan agar mantan pelayan Saul itu tetap melayani tuannya, yaitu Mephiboset, ya, dan mengembalikan semua harta daripada nenek atau orang tua daripada Mephiboset dikembalikan lagi kepadanya. Ya. Tuhan tahu memperlakukan, Tuhan tahu menjabarkan dan memperlihatkan kasih setianya buat setiap kita semua, ya. Buat kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bagaimana apa yang dialami oleh Mephiboset mungkin sesuatu yang sangat wow, ini amazing, ini sangat miracle buat kehidupan dia. Ya. Dan Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita tanpa terprovokasi oleh apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan kepada kita tidak terprovokasi oleh kebaikan yang kita lakukan. Jadi pengikut Kristus dikasihi oleh Tuhan bukan karena kebaikan saya dan saudara. Ya, bukan buat kita semua. Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih tinggal di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan atau iman Kristen atau para pengikut Kristus, ya, tidak berpikir dia mengasihi kita karena kita baik. Ini boleh digarisbawahi, ya. Kita dikasihi bukan karena kita baik, tetapi Tuhan membuat kita baik karena Dia mengasihi kita. Ya. Jadi Dia mengasihi kita bukan karena saya baik, tapi Dia membuat Efrat baik karena Dia mengasihi Efrat. Ini dua hal titik berangkat yang berbeda. Ya, kita yang kurang, terbatas, ya, kita yang mempunyai banyak kesalahan, bahkan kita yang juga kadang bahkan pengharapan saja kita tidak punya. Tapi Yesus mau mati bagi kita. Kenapa? Karena Dia ingin membuat kita menjadi lebih baik, dan itu terjadi karena Dia mengasihi kita. Saudaraku, kadang-kadang ketakutan mungkin datang seperti yang terjadi dalam kehidupan Mephiboset ini, ya. Sampai merasa dia berkata, ini begitu kasar ini, dia berkata aku ini seperti anjing mati begitu, ya. Tapi kita melihat
bagaimana kasih Tuhan. Dengan penuh kasih dia menghapus dosa kita dengan kematiannya di Bukit Kalvari. Keadaan kita tidak bisa mengubah identitas kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, itu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Memang kita bisa melihat dari kasus Mephiboset, memang dia cacat. Namanya diganti jadi orang yang memalukan dan dia tinggal di tempat tidak punya pengharapan. Ya. Dia diasingkan di sana. Tetapi tetap saja, identitas Mephiboset atau Merbaal sebagai cucu daripada Raja Saul, Raja Israel, anak daripada Yonatan, tidak bisa diubah, tidak bisa disangkali. Dia tetap anak daripada Yonatan, dia tetap cucu daripada Raja Saul. Orang boleh saja melabel Anda, ya. Orang boleh saja mengatakan Anda A, B, C, D, ya. Anda tidak punya harapan, Anda anaknya pecundang, Anda anaknya pelacur, Anda memang keturunan orang tidak baik dan lain sebagainya. Tetapi ini, itu label dunia. Tapi apa yang Tuhan berikan bagi kita semua? Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa kita ini disebut anak-anak Allah dan Dia memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita dijadikan anak-anak Tuhan. Orang boleh melabel apa saja dalam hidup kita, tetapi ketika saya dan saudara yang Kristen bahkan yang bukan Kristen, ketika Anda percaya kepada Yesus, ya, Anda mengikuti Yesus, maka Anda mempunyai DNA atau identitas di mana kita adalah orang yang dikasihi Tuhan dan kita disebut sebagai anak-anak daripada Tuhan. Petrus berkata dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Orang mungkin bisa saja bicara kita, siapa kita, ya. Tapi saudara dan saya mesti tahu ketika kita menjadi pengikut Yesus, siapa DNA kita, apa DNA kita. Dan saya berharap ketika kita DNA kita adalah orang yang dikasihi Tuhan dan Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, hargai itu. Kalau kita diizinkan makan hidangan dengan Tuhan, seperti Mephiboset sehidangan dengan Daud, jangan lagi pergi ke makanan ampas babi. Jangan lagi berkubang pada hal yang sama. Hargai itu meja hidangan raja yang dianugerahkan kepada kita semua. Ya, jadi saya ingin mengatakan buat teman-teman, secara khusus teman-teman yang banyak ngobrol dengan saya tentang orang-orang yang dilabel, ya, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang mungkin ketika Anda masuk ke gereja Anda menjadi orang yang sangat disoroti dan lain sebagainya. Ya, lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Mephiboset, orang yang tidak punya pengharapan. Mungkin Anda punya gelar tukang mabuk dan lain sebagainya, ya. Pokoknya segala macam yang jelek ada pada diri Anda, tapi izin perkataan Tuhan yang tinggal dalam hidupmu. Perkataan Tuhan yang tinggal di dalam kehidupanmu. Saudara, iblis tahu namamu. Iblis tahu namamu. Dan ia memanggilmu dengan dasarkan dosa-dosa yang Anda lakukan. Iblis tahu nama kita semua, nama saya, dan dia menyebut saya dengan berdasarkan dosa-dosa yang saya lakukan. Tapi Tuhan tahu dosamu dan tahu dosaku, tetapi dia memanggil saya dan saudara sesuai dengan nama identitasmu, bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus. Sekali lagi, setan tahu namamu, tapi dia memanggilmu dengan berdasarkan dosa yang engkau lakukan. Tetapi Tuhan yang tahu dosamu, dia memanggil engkau berdasarkan kasih setianya, bahwa engkau dan saya adalah anak-anaknya. Ketika kita percaya dalam pengorbanan Kristus Yesus di Kalvari. Ada ayat yang luar biasa di dalam Yesaya 43. Ya. Dikatakan di ayat yang keempat dan selanjutnya, oleh karena engkau, Yesaya 43, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Semua yang dibentuk olehnya, yang dijadikan, yang dipanggil dengan namanya sebagai anak-anak Allah. Kita semua, ya saya mengatakan berharga.
Kebenaran ini seharusnya mengubahkan. Dan ini yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Dan ini yang banyak, ayat ini banyak menolong saya. Ketika melabel kehidupan saya sejak saya kecil, bertumbuh, remaja, bahkan sampai sekarang. Dengan berbagai macam hal dalam pandangan-pandangan orang. Ya, yang saya tahu Tuhan tidak memanggil lagi saya, tidak melihat saya berdasarkan dosa-dosa saya. Tapi Tuhan yang tahu dosa saya, memanggil saya berdasarkan kasih setianya dan identitas yang Dia berikan bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, Mephiboset merasa tidak berharga. Tapi Daud mengembalikan identitasnya. Daud mempertegas identitasnya, siapa dia sebenarnya. Mephiboset bukanlah orang yang membawa malu, tapi Mephiboset identitas sejatinya dia adalah seorang keturunan raja. Jadi Bapak Ibu dan semua teman-teman, teruslah menabur di dalam setiap season hidupmu. Teruslah menabur yang baik di setiap babak hidupmu. Mungkin di babak itu engkau lagi babak belur, tetaplah menabur yang baik karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Ya, jangan biarkan perlakuan yang tidak baik dari orang membuat kita kehilangan mengasihi orang lain. Lihat ini Daud. Ya, dia tidak membiarkan perlakuan kakeknya Saul yang ingin membunuh dia, bertubi-tubi ingin membunuh dia. Daud bisa saja kalau dia ingat kelakuan Saul pada waktu itu, bisa saja dia tidak ingin mengingat keturunan Saul lagi. Atau justru ingin membalaskan dendam, makanya Merbaal atau Mephiboset waktu bertemu Daud dia ketakutan. Tetapi kita belajar dari Daud. Dia tidak membiarkan perlakuan yang tidak baik dari orang membuat dia kehilangan untuk bisa mengasihi orang lain. Ya, saudaraku, dan ini yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan menerima kita dan kita juga belajar bisa menerima orang lain. Roma 15 ayat yang ke-7. 15 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat ada seorang anak bernama Tahilan Bettler. Dia umur 4 tahun, dia kena leukemia. Dia di kemoterapi, dia menjadi botak, keriput, dan kemudian dia terkucil dari teman-teman. Dari teman-temannya dia terkucil. Nah, satu saat dalam keadaan dia sakit, dia tidak punya banyak teman, mamanya membawa dia untuk les biola, ya. Dan dengan tekun dia les biola sampai dia umur 11 tahun. Dan di umur 11 tahun dia ikut satu pencarian bakat. Dan dalam pencarian bakat itu Tyler menang. Dan pada waktu dia menang, dia menangis, dia berkata begini, aku tidak ingin lagi dipanggil sebagai penyintas kanker. Namaku bukan Tyler penyintas kanker, tetapi sekarang panggil aku sebagai pemain biola. Dia bangkit dari penyakit kanker. Dia tahu dia kanker dan dia tahu juga dia akan mati. Tapi dia tidak membiarkan identitas dia dengan segala potensi yang sedang diregut oleh kanker itu mati begitu saja. Dia bilang jangan panggil aku Tyler penyakit kanker, tapi panggil aku Tyler sebagai pemain biola. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tyler punya mama yang setia mendampingi dia untuk bangkit dari sakit yang mematikan ini. Ya, apalagi saya dan saudara punya Tuhan yang sangat baik, yang berkuasa memberikan kita gelar menjadi anak-anaknya dan juga diberikan kuasa. Ya, diberikan gelar dan diberikan kuasa. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita dan kita selalu menerima kasih-Nya. Mungkin hari ini kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi tidak berarti Tuhan tidak mengasihi Anda. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan hari ini, tidak berarti Anda tidak sedang menolong saudara. Dan jadi yang terakhir adalah, mari jalani musim kehidupan kita ini dengan semangat, dengan tetap menabur yang baik, dengan tetap bersyukur. Ya, bersyukur kenapa? Karena sejak kita hidup Tuhan sudah menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Jadi kalau orang banyak bersyukur, kalau saya gambarkan sebagai pohon, orang banyak itu bersyukur nanti kalau sudah punya buah. Kalau ada buah, oh ucapan syukur,
panen raya, ucapan syukur panen, ya. Tapi tunggu sampai dibuah. Tapi yang Alkitab ajarkan, yang firman Tuhan ajarkan, mengucap syukur dalam segala sesuatu, mengucap syukur dalam segala hal, itu dimulai bukan ketika mendapatkan buah, itu dimulai ketika Anda mulai dari akar, dari rootnya, dari akarnya. Kita sudah belajar bersyukur, kita sudah belajar menabur yang baik. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, kita sedang membangun satu hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang akan menyuburkan sampai akhirnya kita akan sampai pada level buah. Kenapa kita harus menabur di titik nol? Karena apa yang kita tabur itu yang akan tumbuh dan itu yang akan menjadi buah dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang paradigma dunia ini berpikir orang bersyukur kalau sukses, kalau mengalami sesuatu yang baik, tapi Alkitab justru mengajarkan mengucap syukur itu di tempat titik nol, di tempat krisis dan di tempat kritis. Bersyukur dan belajarlah menabur. Waktu kita bersyukur, kita membangun hubungan dengan Tuhan walaupun kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Tapi kita percaya ketika kita bersyukur, kita sedang berkata bahwa saya percaya walaupun tidak melihat pertolongan hari ini, saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Di titik krisis dan di titik nol ketika kita menabur, kenapa kita menabur? Karena kita tahu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mungkin bukan saya dan saudara yang menuai, tapi generasi anak cucumu, cicitmu akan menuai sesuatu yang engkau tabur dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita terus menabur. Kita bersyukur karena kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Dan kita menabur karena kita tahu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mari teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, mari jalani musim kehidupan kita ini dengan semangat. Kenapa? Karena di setiap musim kehidupan kita, di sana ada kasih setia Tuhan. Mari selalu bersyukur dan menabur di setiap musim kehidupan kita. Kenapa? Karena di sana ada kasih dan setia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini kami bersyukur ada berbagai macam musim kehidupan dan babak kehidupan yang kami lewati. Ada berbagai macam hal yang berbeda-beda, mungkin yang tidak ideal bagi kami, tapi hari ini kami tahu di setiap musim hidup kami ada kasih setia Tuhan. Dan kami akan belajar dengan kasih setia Tuhan, kami akan belajar bersyukur, kami akan belajar menabur sesuatu yang baik dalam hidup kami. Karena kami tahu apa yang kami tabur ini akan menolong generasi kami sampai kapanpun juga. Terima kasih Bapak, dimanapun kami ada saat ini Tuhan memberkati kami dengan kasih karunia daripada Tuhan, pertolongan Roh Kudus dan kasih Bapa menyertai kami semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Rabu Blessing kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan dengan kasih setia Tuhan. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu
dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhan, bukan saja pada saat kebimbangan baru kami datang kepadamu, namun di dalam kegembiraan pun kami selalu setia mengikuti. Karena ku tahu kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Demikian Rabu Blessing pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan untuk Rabu Blessing berikutnya. Salam sehat buat jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.